Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal madinati wal haram Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wajidhu ya Rabbi sarafan wa karaman wa mahabatan wa ta'jima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat taufik hidayah Allah jualah sehingga alhamdulillah hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita, yang berupa nikmat iman, kemudian nikmat Islam dan nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan, keafiatan lahir batin, dan juga dipanjangkan umur. Dan juga yang tidak kalah penting, kita syukuri Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat kesempatan waktu, sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Tengku Barakah ini guna melaksanakan kewajiban kita, yakni salat fardhu Jumat berjamaah. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini tak lupa khatib mengajak khusus dari khatib dan keluarga serta hadirin sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti melaksanakan perintah Allah dan berupaya meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada bulan ini ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka judul khutbah kita kali ini adalah peringatan bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sejenak bertafakur, dalam arti merenungi, mengembalikan hati dan pikiran kita untuk ingat kepada zat pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungan yang dapat menimbulkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita selama ini. Kemudian berbicara tentang nikmat Allah, menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan nikmat itu terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah nikmat kecil, kemudian nikmat besar, dan yang terakhir adalah nikmat yang sempurna. Yang pertama adalah nikmat kecil, yaitu sifatnya sementara seperti harta kekayaan. Demikian juga halnya kedudukan, pangkat dan jabatan, semuanya terbatas oleh kepensiunan dan akan berakhir ketika kita sudah
meninggal dunia. Kecuali amal kebajikan saja yang dapat menemani kita dan menolong kita ketika kita sudah meninggal. Perlu disadari bahwa kita yang bekerja siang dan malam demi mencapai kekayaan dan kejayaan serta berbagai jabatan, pada hakikatnya semua itu bukan tujuan, tetapi hanya sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Untuk itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita selama ini, baik berupa kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, agar terus menjadi teman baik kelak kalau kita sudah meninggal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yatba'ul mayyitu thalath, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Artinya yang akan mengikuti mayit ada tiga: keluarga, harta kekayaan, dan amal perbuatannya. Maka kembali yang dua, yaitu keluarga dan harta kekayaannya, dan tinggal satu yang tetap, yaitu amal perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita menyimak hadis tadi, jelaslah bahwa harta kekayaan dan jabatan dan sanak keluarga tidak selamanya menyertai kita, kecuali amal kebaikan yang akan menyertai kita. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan bijaksana, serta Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, supaya manusia bisa berbuat kebaikan-kebaikan, maka diturunkanlah kepada manusia nikmat yang besar, yaitu berupa nikmat iman dan agama Islam, dengan lantaran mengutusnya seorang nabi, seorang rasul, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidaklah aku mengutusmu hai Muhammad kecuali supaya menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmatnya, sudah seharusnya banyak-banyak bersyukur kepadanya. Dan tidak ada salahnya kalau tiap-tiap bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini, kita dan seluruh lapisan masyarakat muslim di penjuru dunia mengadakan peringatan hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya beliaulah yang menjadi sebab kita mendapatkan nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat yang besar. Walaupun hal itu Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan dan memerintahkan, namun bagi kita merasa perlu memperingatinya untuk menunjukkan syiarnya agama, dan sekaligus sebagai bukti tanda cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjuang dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, firman Allah ini benar-benar sebagai cermin bagi kita semua. Adakah kita masih ragu-ragu akan kekuasaan dan pertolongan Allah? Maka dari itu, masih ragu dan beratkah kita untuk berjuang untuk agama Allah? Marilah kita ingat kembali sebuah hadis yang muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abu Dzar pernah bertanya kepada baginda Rasul, amal apakah yang terbaik wahai Rasulullah? Dengan singkat baginda Rasul menjawab, al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah, yang artinya yaitu iman kepada Allah dan berjuang menegakkan agama Allah. Kemudian di hadis lain Rasulullah bersabda, laqad watan fi sabilillah aw rauhatun khairu minad dunya wa ma fiha, yang artinya pergi pagi atau sore hari dalam berjuang fisabilillah itu lebih baik dari mendapatkan keuntungan dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sebagian dari ajaran Rasulullah yang dapat kita ambil dalam memperingati bulan kelahiran baginda Rasulullah melalui khutbah Jumat yang singkat ini. Dan semoga lantaran apa yang kami sampaikan, iman kita akan lebih meningkat lagi, amin. Kemudian yang terakhir, kalau tadi telah kami utarakan tentang nikmat kecil dan besar, maka selanjutnya adalah nikmat yang sempurna. Apakah itu? Yaitu nikmat sempurna itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki kelak di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung, amin, yang akan mendapatkan nikmat yang sempurna dan akan berkumpul bersama baginda Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو البر الرحيم. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله جميعا وبذكر نعمته علينا إذ كنا أعداء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى مرضات الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا لعلكم تفلحون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة لقدسه وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت آخر الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يسركم ولذكر الله أكبر قيم الصلاة الحمد لله يا الله يا كريم بسم الله الرحمن الله أكبر الله أكبر